Lo tau gak sih, yang namanya kematian itu gak bisa dibakal main. Jadi gue ada satu cerita, ini yang dialamin sama salah satu followers gue. Namanya itu Salsa. Jadi Salsa ini tuh tinggal di salah satu kota kecil di Kalimantan. Nah ini tuh kejadian tahun 2019. Jadi Salsa dan 4 orang temennya ini tuh bikin challenge yang menurut gue sih gak biasa ya. Yaitu dipocongkan di salah satu hutan. Kan lo tahu ya, kalau Kalimantan itu identik sama hutan-hutan. Dan kebetulan si Salsa ini tuh rumahnya itu deket banget sama hutan. Jadi berawal dari keisengan mereka yang nggak percaya sama hal-hal mistik yang sering diceritain orang-orang kayak tentang leak dan hantu-hantu lainnya gitu. Mereka nih mau ngetes apakah hal kayak gitu tuh bener adanya atau cuma karangan aja sih. Akhirnya Salsa ini tuh ngide untuk main pocong-pocongan di hutan. Awalnya salah satu temennya tuh nolak. Temennya itu sempat bilang, udahlah nggak usah, kita pulang aja, nanti takut ada apa-apa, ini udah sore juga. Kebetulan itu kejadiannya jam 4:30 katanya. Dimulai dari Salsa yang memocongkan dirinya dan dibantu sama 4 temennya. Mereka tuh nunggu 15 menitan gitu, belum ada eksistensi apapun dan belum ada respon dari apa yang mereka lakuin. Nah, si 4 temennya ini nih salah satunya itu bilang kayak gini, coba deh lu lebih menghayati gitu, kan lu lagi simulasi jadi pocong. Dan mereka sambil ketawa-ketawa kayak gitu. Akhirnya Salsa ini tuh tiduran dan memejamkan matanya, mulai mensugesti dirinya kalau dia ini seakan-akan mati gitu. Nggak lama kemudian, awalnya ini nih dia masih ngedenger teman-temannya ini tuh masih ketawa-ketawa aja. Tapi lama-kelamaan suara teman-temannya ini makin jauh dan dia pikir dia tuh ditinggalin. Pas dia buka matanya, teman-temannya udah nggak ada dan dia ngerasa itu bukan tempat pas pertama kali dia main di situ. Atau dia tuh ngerasa itu tuh tempat yang aneh dan kayaknya nggak pernah ke situ, masih di hutan tapi itu hutan yang berbeda gitu. Nah nggak lama kemudian dari kebingungan dia itu, dia langsung ditarik gitu sama sesuatu, tapi yang dia lihat itu adalah lehernya dia ini tuh udah diikat sama rantai gitu. Demi Allah, ini si Salsa tiba-tiba ngerasa lehernya tuh ada yang melilit gitu, terus tiba-tiba dia ngerasa kayak diseret gitu, dan si Salsa ini tuh ngelihat salah satu sosok yang narik dia. Aduh, gue udah bilang kan, ini tuh satu-satunya cerita yang bikin gue merinding terus, bener-bener tiap kemarin gue pengen take nggak jadi terus. Dia bilang mukanya itu serem banget, matanya gede dan kayak hampir keluar gitu. Rambutnya panjang menjuntai ke tanah, tapi kayak rambutnya tuh nggak keurus gitu, tau kan? Tangannya panjang, kuku-kukunya itu panjang banget sampai ngejuntai ke tanah. Yang dia pikir dia ditarik pakai rantai, ternyata si Salsa ini tuh ditarik pakai tangannya sosok tersebut. Terus dibawa ke satu tempat yang masih di hutan itu juga. Dan di situ makin banyak sosok-sosok aneh lainnya sambil bersorak, kamu adalah kami, kamu adalah kami. Salsa nggak bisa berbuat apa-apa, dan dia hanya nangis sambil teriak-teriak minta tolong. Dan akhirnya ada sosok nenek-nenek pakai kutu baru bunga-bunga, terus pakai kain batik, rambutnya putih. Sosok tersebut langsung narik tangannya si Salsa dari kerumunan makhluk-makhluk tersebut dan mengajaknya pulang sambil berkata, jangan tengok ke belakang. Takut ya saya. Nah, Salsa ini tuh lari sama nenek-nenek itu sekencang-kencangnya, bener-bener kayak lari yang kenceng banget. Tiba-tiba si Salsa kebangun dan ada di ruang tamu rumahnya. Terus dia tengok-tengok, celingak-celinguk gitu. Dia ngelihat keadaan rumahnya itu rame. Tetangga-tetangga banyak, ada mamanya, ada orang tuanya juga. Terus di situ juga ada ustadznya juga. Dan diambillah segelas air doa, barulah si Salsa ini tuh diminumin sama mamahnya. Nah setelah 2 jam si Salsa ini bengong, barulah nih orang tuanya tuh menanyakan sama si Salsanya ini kayak apa sih yang terjadi gitu loh. Nah akhirnya si Salsa ini beranikan diri untuk menceritakan itu semua. Dan dia balik nanya kayak, ini kenapa sih tiba-tiba orang rame-rame banyak-banyak gitu? Maksudnya ini kenapa sih tiba-tiba orang tuh rame banget di rumah? Ibunya itu menceritakan kalau 2 hari yang lalu dia ini dibawa sama temennya, 4 orang temennya itu ke rumah dalam keadaan udah kejang-kejang. FYI si Salsa ini tuh masih di bawah umur, sekitar umur 16 tahunan, dan temen-temennya ini tuh ya masih sekitar samaan lah, sepantaran gitu. Dan si Salsa ini kejang-kejang selama 2 hari 2 malam. Dan dia bangun itu jam berapa? Sorenya. Terus dia nanya nih si Salsa lagi. Dia nanyain sosok nenek-nenek yang nyelamatin dia pas kejadian itu.
Dan dia nanya sama mamanya, dan mamanya bilang kalau itu tuh adalah leluhurnya dia. Nah, mamanya ini tuh sempat datang ke rumah keluarganya. Maksudnya ada kumpul keluarga gitu dan minta bantuan leluhurnya dia itu untuk dibantu untuk nyelamatin si Salsa. Tahu gue emang di Kalimantan juga masih kental ya sama hal-hal yang berbau-bau mistik gitu. Tapi aneh banget sih, Salsa ini salah satu yang denial dan teman-temannya juga denial. Setelah kejadian itu, gue yakin mereka nggak akan denial lagi sama hal-hal yang kayak gitu. Oke, sekian segitu aja cerita gue hari ini. Follow gue untuk cerita horor lainnya. Bye.